Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah data analisis ingin mempresentasikan tentang tutorial analisis data menggunakan Power BI dengan dataset Global Superstore. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Diana Nurain dengan NPM 224. Saya Syafa Filian dengan NPM 258. Saya Zahra Dilazitanirum dengan NPM 232. Saya Nadia Safana Azmi dengan NPM 240. Berikut videonya. Selanjutnya cara mengambil data set dari situs web sendiri. Yang pertama buka Google, mencari dataset. Lalu pilihan dataset search by Google. Selanjutnya kita tulis store sales dataset, lalu kita enter. Lalu dari yang paling aman ini dari Kaggle, jadi kita scroll aja yang ingin mau dicari di sebelah kiri ini. Karena saya sudah sempat mencari datanya, langsung aja saya di sini salin linknya. Baik. Dan inilah dataset yang saya gunakan dari Global Superstore dataset. Di sini tinggal pencet download. Selanjutnya setelah di-download, kita akan mendapatkan file Excel dari Superstore 2016. Data-data ini yang akan digunakan untuk Power BI. Ada table orders, ada table returns, dan juga ada table people. Table-table ini akan dianalisis menggunakan Microsoft Power BI dan selanjutnya akan ditransform data dan divisualisasi. Baik, pertama kita import datanya dulu. Orders, people, return kita transform. Selanjutnya kita ganti ininya, headernya, pakai use first row as header di people dan return. Selanjutnya kita custom column pakai total revenue. Sebentar, kita pakainya profit margin dengan rumus profit dibagi sales dikali 100, terus kita oke. Lalu kita ganti change type-nya jadi persen. Selanjutnya ke bagian sales kita rename jadi revenue. Lalu ke bagian row ID di postal code kita remove karena tidak kepake ya untuk di data selanjutnya. Lalu close and apply, ditunggu loading. Selanjutnya kita modeling di kolom return, people dan orders ini. Di bagian orders ada regionnya dari people ditarik ke return, dari region ke orders, terus oke, jadi one to many. Selanjutnya dari return ke people kita ambil orders ID ke order ID di order ID di order. Lalu kita coba lagi. Udah nggak bisa, berarti sudah. Selanjutnya kita cek dulu, kita turunin. Lalu kita ke table lagi, kita cek dulu tabelnya apa yang harus ada yang dirubah lagi atau tidak. Return, oke. Lalu
kita transform data dari order, kita transform data. Selanjutnya kita add column, kita merge queries dulu, lalu di orders, table orders ini kita sandingkan dengan dengan return, lalu kita ambil order ID, order ID dengan order ID, lalu kita oke. Selanjutnya kita pilih return aja, lalu oke. Selanjutnya kita rename dulu menjadi return aja namanya. Selanjutnya kita ke replace values karena masih ada null, jadi kita ganti ke replace with null. Selanjutnya kita apply, close and apply. Baik, selanjutnya tinggal visualisasi. Baik, pertama-tama di sini saya akan membuat visualisasi menggunakan visual card. Lalu di sini saya akan memasukkan total profit. Lalu saya edit ke general, lalu saya ke title, lalu saya ubah menjadi total profit. Lalu saya ubah backgroundnya jadi berwarna, background judulnya. Lalu saya copy dan saya ganti datanya menjadi total revenue. Lalu saya copy lagi dan saya memasukkan data order ID. Lalu order ID-nya saya ganti menjadi count distinct. Lalu saya rapikan. Oke. Selanjutnya saya akan membuat visualisasi menggunakan cluster bar chart. Dan y-aksisnya ada kategori dan x-aksisnya ada total revenue. Setelah itu saya ke format visual, lalu ke general, dan di judulnya saya ubah menjadi pendapatan berdasarkan kategori. Lalu saya mengubah background color-nya dan selesai. Selanjutnya saya akan membuat line chart untuk menampilkan trend revenue berdasarkan waktu. Pertama saya memilih visual line chartnya dulu. Kemudian masukin order date-nya ke bagian X-nya. Terus revenue-nya ke bagian Y-nya. Setelah itu tampilan diubah menjadi berdasarkan bulan atau month. Terus kita jangan lupa ganti title lalu judulnya. Di general ganti total pendapatan bulanan. Terus selanjutnya kita pakai pie chart. Nah, terus di pie chartnya ini revenue-nya berdasarkan kategori produk. Masukin kategori ke legend, terus revenue-nya ke values-nya. Terus kita ganti judulnya. Jangan lupa kita ganti judulnya dulu. Jadi total pendapatan berdasarkan ke kategori.
Terus habis itu kita ke matriks. Nah, di matriks ini pada bagian rows-nya itu kita masukin region. Terus kemudian bagian columns-nya saya masukin kategori. Terus pada bagian values-nya kita masukin total revenue-nya. Terus kita buat judulnya di general, terus ke titelnya di onin, terus masukin teksnya itu pendapatan berdasarkan region dan kategori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visualisasi stacked bar chart yang digunakan untuk membandingkan nilai sales berdasarkan kategori dan segmen pelanggan. Nah, kita cari visualisasinya dulu. Stacked bar chart, kemudian kita drop kategori ke y-axis dan revenue ke x-axis. Lalu di bagian region kita ituin segmen. Nah, setelah selesai kita coba untuk susun-susun ya, karena agar datanya terlihat dan terbaca biar nggak numpuk. Nah, bagian generalnya di titelnya tuh kita ganti, jangan lupa. Menjadi pendapatan berdasarkan kategori dan segmen pelanggan. Oke. Nah, di sini kita susun lagi dan sambil cek-cek ya guys. Sambil kita cek-cek apakah ada kesalahan. Ya. Oh, terlihat di sini di bagian cluster bar chart itu tadi di pendapatan berdasarkan kategori masih kurang tepat. Jadi kita coba untuk rapikan kembali. Y-aksisnya kategori benar, ke Y-aksisnya. Oh, ternyata di sini kesalahannya. Harusnya Y-aksis itu kita pakai yang subkategori, bukan kategori. X-aksisnya udah benar, terus filternya itu top end, show itemnya itu 10. Terus kita cek lagi apakah ada kesalahan. Y-aksis ini udah benar. Selanjutnya kita drag subkategori ke by value. Yap, agar terlihat. Nah, oke. Lalu kita susun kembali, kita rapikan pendapatan bulanan, pendapatan berdasarkan region, ini juga kita susun berdasarkan ya. Oke. Oh, ternyata di bagian judul masih ada kesalahan nulis guys, kesalahan menulis di title-nya. Jadi kita benerin dulu typo
Ya, betul. Pendapatan berdasarkan kategori dan segmen pelanggan. Kemudian add background color pink. Di sini disusun lagi. Cari ya. Harus dipastikan bar chartnya tuh terbaca ya. Total profit. Oke, kita susun. Pendapatan. Oke. Kita rapi-rapiin. Kita lanjut untuk membuat visualisasi slicer. Di sini build order date. Kemudian langsung slicer settingnya itu harus drop down agar terlihat rapi ya. Terus kita sesuaikan. Nah, karena biar cepet, di sini saya cuman salin-salin aja, jadi nggak makan waktu untuk nyusun-nyusun lagi atau gimana, jadi disamakan. Nah, di bagian sini general, terus efeknya kita edit, terus ini juga diedit dulu background itunya. Nah, untuk slicer yang kedua kita menggunakan region untuk fieldnya, dan yang slicer ketiga fieldnya kita menggunakan kategori. Oke, di sini kita susun-susun lagi agar terlihat jelas. Selanjutnya ada insight dan rekomendasi. Nah, berdasarkan hasil analisis dashboard diperoleh beberapa insight sebagai berikut. Yang pertama, penjualan perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan menjelang akhir tahun sehingga perusahaan perlu mempersiapkan stok produk dalam jumlah yang lebih besar pada periode tersebut. Kedua, kategori teknologi khususnya subkategori phones merupakan kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan, sehingga kategori tersebut memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Nah, yang ketiga, segmen konsumer merupakan pelanggan yang paling banyak melakukan transaksi, sehingga perusahaan perlu mempertahankan loyalitas pelanggan melalui sebagai program promosi maupun pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, strategi pemasaran yang berhasil diterapkan pada wilayah Western Europe
dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan penjualan pada region lain yang masih memiliki performa lebih rendah. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan persediaan produk kategori teknologi, terutama subkategori fonts karena memiliki tingkat permintaan yang paling tinggi. Yang kedua, melakukan promosi yang lebih intensif terhadap kategori furniture dan office suppliers karena kontribusi pendapatannya masih berada di bawah kategori teknologi. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan strategi pemasaran pada wilayah yang memiliki pendapatan lebih rendah melalui pemberian promo, diskon, maupun perluasan jaringan distribusi. Yang keempat, mempertahankan loyalitas pelanggan segmen konsumer melalui program membership, reward, dan memberikan kualitas pelayanan. Yang kelima, menjadikan dashboard Power BI sebagai media monitoring penjualan secara berkala agar perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat dan tepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum